Selamat pagi adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Kok gak denger ya suaranya ya? Wah, sekali lagi ya. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Anak-anak Tuhan selalu bersukacita, tetap jaga kesehatan dan selalu andalkan Tuhan bagaimanapun keadaan kita. Adik-adik yang di rumah, hari ini Minggu 26 April 2020 kita masih beribadah dari rumah. Semoga keadaan ini akan segera Tuhan pulihkan dan kita bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja. Oke adik-adik, sekarang kita akan awali ibadah kita hari Minggu dengan kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan iringan pujian dari Kidung Ria nomor 16. Ku masuki gerbangnya. Silakan. Ya, silakan adik-adik kita bangkit berdiri. Kita buat sukacita hari ini supaya kita senantiasa diberkati dan memberkati. Kita pujikan ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Jabat tangan dengan saudara kanan kirinya. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Puji Tuhan, terima kasih adik-adik untuk pujiannya yang luar biasa. Kita akan segera masuk untuk pembacaan firman. Sebelum itu kita mohon pimpinan terang Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita akan berbicara dengan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, untuk penyertaan yang telah Engkau berikan. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk berkat yang telah kami terima, kedua orang tua yang senantiasa menjaga kami, senantiasa Engkau beri kesehatan kepada kami sekeluarga. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mempelajari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati kami juga anak-anak yang mendengarkan. Sehingga firman Tuhan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Untuk firman yang akan kita baca tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19a. Ayo dibuka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19a. Untuk pembacaan firman Tuhan ini nanti akan disuarakan oleh kakak-kakak pamong. Jadi adik-adik dibaca, dan di sini nanti Mbak Gresi dan kakak-kakak pamong yang lain juga akan membacanya secara bergantian. Disimak ya, ayo kita baca bersama-sama.
Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, Siapakah engkau, Tuhan? katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita anak-anak Tuhan yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tadi kita sudah melihat gambar apa ya kira-kira? Ya, itu tadi adalah gambarnya Saulus dan juga Ananias. Sekarang
Gresi akan mengulangi lagi gambar-gambarnya. Kalau tadi kita melihat di gambar yang pertama, adik-adik bisa melihat gambarnya Saulus. Saulus ngapain ya kira-kira? Ya, ini gambarnya Saulus yang akan pergi ke Damsyik. Untuk apa ya kira-kira Saulus pergi ke Damsyik? Untuk menganiaya, untuk menyakiti, untuk mengancam dan membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus melihat ada terang cahaya. Nah, dari terang cahaya itu ada suara Tuhan Yesus yang mengingatkan Saulus. Dari cahaya yang dilihat oleh Saulus membuat Saulus menjadi buta. Nah, di gambar yang ketiga, Mbak Gresi punya, ini gambarnya Saulus yang menjadi buta karena melihat cahaya tadi. Ketika Saulus menjadi buta, Saulus akhirnya harus dituntun oleh teman-temannya untuk pergi memasuki Damsyik. 3 hari lamanya adik-adik Saulus ini tidak mau makan dan juga tidak mau minum karena dia menjadi buta itu tadi. Nah, akhirnya ketika ada di Damsyik, Tuhan mengingatkan Saulus, menegur Saulus melalui seseorang yang bernama siapa tadi? Bernama Ananias. Ini di gambar yang kelima, ini adalah gambarnya Ananias yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menegur dan mengingatkan Saulus. Awal-awalnya memang Ananias tidak mau karena Ananias ini tahu bahwa Saulus ini adalah orang yang jahat, yang mau mengancam, membunuh, menganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menyayangi Saulus, akhirnya Ananias pun juga pergi ke Damsyik untuk menemui Saulus. Nah, di gambar yang ke-6 di sini Saulus, ini adalah gambarnya Saulus dan ini adalah Ananias. Ananias memberitakan kabar sukacita dari Tuhan Yesus sehingga Saulus pun menjadi sembuh. Saulus bisa kembali membuka matanya. Nah, adik-adik yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kira-kira dari cerita ini tadi apa ya yang bisa kita pelajari? Mbak Gresi mau bertanya dulu deh. Selama ini adik-adik pernah enggak ya dimusuhi oleh temannya? Adik-adik pernah enggak ya dibenci oleh temannya? Kira-kira pernah atau tidak? Ada yang membenci, kamu kok rambutmu keriting-keriting? Kok kamu hitam sih? Ya ampun, aku gak mau berteman sama kamu. Kamu jelek. Kira-kira kalau ada temannya yang begitu, adik-adik merasa seperti apa? Apakah sedih? Apakah marah? Apakah kemudian berbalik memukul? Nah, adik-adik yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kalau adik-adik
memberikan pengampunan. Nah, sekarang adik-adik coba deh diingat-ingat lagi. Kalau tadi ada temannya yang mengatakan, kamu jelek, kamu hitam, kamu rambutnya keriting, jangan dibalas ya, jangan disakiti, jangan dimarah-marahi, jangan apalagi ya, jangan memusuhi balik, tetapi ayo kita sayangi mereka, ayo kita ampuni mereka seperti Tuhan Yesus mengampuni dan menyayangi Saulus. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita semua, anak-anak Tuhan Yesus yang baik ini, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu bisa memberikan pengampunan dan juga mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan tulus hati. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan. Sekarang mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pembelajaran yang telah kami terima pada hari ini. Kami belajar kembali dari firman Tuhan bahwa kami harus saling mengasihi, bahwa kami juga harus bisa memberikan pengampunan meskipun terkadang kami berjumpa dengan orang-orang yang membenci kami, yang memusuhi kami. Kami ingin hidup seperti Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami agar di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami senantiasa Tuhan bimbing, Tuhan jaga, Tuhan tolong untuk mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kami, maka kami ingin bisa memberikan cinta kasih yang tulus kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, memberikan persembahan dan doa syafaat. Nanti akan dipandu oleh kakak pamong kita, Mbak Dewi atau Kak Dewi ya. Nah, kita akan dipandu oleh Kak Dewi. Adik-adik, saatnya kita mengikrarkan pengakuan iman kita rasuli. Kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan persembahan atas begitu banyak kasih karunia dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Ya, kita siapkan persembahan untuk Tuhan dengan diiringi pujian Yesus sayang padaku. Silakan. Kita pujikan dengan memberikan persembahan dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saatnya kita akan menyerahkan persembahan
di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita pejamkan mata, dan kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Yesus, kembali kami anak-anak-Mu yang kecil ini datang menghadap kehadirat-Mu. Kami ucap syukur ya Tuhan atas segala kasih, limpahan, dan penyertaan-Mu. Tuhan yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami telah menyerahkan sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, melalui tangan-tangan kecil kami, berkati kedua orang tua kami, sehingga kami dapat dimampukan memberikan yang lebih baik lagi. Bapa yang Maha Kasih, dalam situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan, kami Engkau beri teguran ya Tuhan. Teguran yang sangat indah sehingga kami harus belajar dari rumah. Kami harus bekerja dari rumah. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa kasih-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu senantiasa melingkupi dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kesehatan kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, dapat mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan dari sekolah maupun kedua orang tua kami dalam pekerjaannya dari rumah. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang selalu mendengar setiap doa-doa kami. Kami juga berdoa khususnya untuk keluarga besar gereja kami. Kami berdoa untuk keluarga kecil kami masing-masing. Senantiasa Engkau berikan kesehatan ya Tuhan, sehingga kami semuanya tetap boleh memelihara kesehatan kami, dapat menjaga imun tubuh kami, sehingga kami dapat terhindar oleh virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu memelihara dan melindungi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kehendaki. Doa yang jauh dari sempurna ini kami tutup bungkus di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akhiri dengan sukacita, tetapi sebelum itu Mbak Gresi pesankan sekali lagi, kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, makan yang cukup, makan yang sehat, berolahraga, dan jangan lupa kita terus rajin berdoa agar kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah. Dan sekali lagi kita juga harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah yang kita kerjakan di rumah. Baik, kita akhiri dengan kita bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Kita memuji dengan kita bangkit berdiri.